Kalau memanginang Horas Jalagabe Madita Salutna kembali. Kami mengajak Amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menghadiri kebaktian Batak Bermazmur tanggal 20 Juli pukul 6 sore di Rehoboth Hall, Mall Arta Gading lantai 5. Di dalam kebaktian ini kita akan dilayani oleh hambanya yang tidak asing lagi bagi kita, bahwa Pendeta Dr. Erastus Samdono sebagai Bapak rohani bagi kita yang mengajarkan kebenaran Tuhan, yang membawa kita terus bertumbuh sampai Tuhan datang kedua kali. Kami mengundang dan kami menunggu Amanginang yang dikasih Tuhan, Horas Madihita Saluhutna. Amin. Salam saudara, kita memasuki episode 721 Abam. Dari wanita usia 65 tahun sudah menikah di Jawa Timur. Pak Eras, saya terenyuh menyaksikan ekspresi Bapak yang seakan tertekan sebagai dampak dari respon miring terhadap khotbah Bapak yang Bapak tentang Yesus sebagai juru selamat. Ada dua hal yang dapat saya renungkan melalui khotbah Pak Eras. Pertama, khotbah Bapak sejatinya dapat menjawab serangan dari keimanan lain yang menyatakan bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga, sehingga dengan khotbah Pak Eras tentang juru selamat tersebut secara tidak langsung memberi klarifikasi bahwa Yesus adalah utusan dan pribadi yang lain, bukan Allah yang dipahami oleh keimanan di luar Kristen, dan Allah Bapa adalah Esa. Oke, cukup dulu ya. Ini agak panjang. Saya memang susah hati, terutama ketika saya dituduh tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Gembala yang baik. Itu jahat sekali, fitnah yang ini jahat. Mereka potong video saya dan tidak mengikuti secara lengkap. Ya, dan ini menakjubkan juga, orang Kristen kok sejahat itu. Dan banyak orang Kristen yang muda-muda ikut membuli saya, bahkan mengata-ngatai bentuk fitur tubuh saya lah, apalah, dan itu luar biasa. Jadi nampak ya betapa rendahnya moral banyak orang Kristen. Dan itu akan menyempurnakan kejahatan, saudara. Berbahagia orang yang bisa tidak sembarangan menggunakan mulut dan tangannya menulis di gadget. Dan itu pelajaran yang mahal untuk kita semua. Seberapa kita sungguh-sungguh mau menguasai diri. Oke, tidak apa-apa ya, kita lewati bersama. Saya sangat takjub dengan khotbah Pak Eras, kata ibu ini, yang memberikan pencerahan selama ini tidak pernah saya dapatkan. Kedua, kebenaran itu memang menyakitkan, Pak. Sehingga khotbah Bapak mengungkapkan kebenaran merupakan hal yang spektakuler dan tidak pernah diungkapkan oleh para teolog dan pendeta yang merasa pandai tapi tidak rendah hati. Bagi mereka khotbah Pak Eras seakan mempermalukan mereka, sehingga wajar kalau respon mereka negatif dan orang Jawa bilang mundur isin, mundur malu. Mereka yang dengan serta-merta menghakimi Pak Eras adalah orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri, sehingga wajar mungkin mereka baca keseluruhan khotbah Pak Eras, tapi mereka tetap a priori dan menghakimi Pak Eras tanpa mau mencerna kebenaran sejati dari aspek teologis yang sebenarnya terverifikasi secara alkitabiah. Yang terakhir, Pak, tolong Bapak tidak usah merisaukan gonggongan mereka. Saya yakin dibanding jumlah mereka, maka murid-murid dan pengikut Pak Eras jauh lebih besar. Mungkinkah ini dapat dikatakan sebagai proses penampian akhir zaman? Ya Pak, di mana keberimanan yang benar sangat langka. Benar Bu. Ini menyempurnakan kekudusan tapi juga menyempurnakan kejahatan. Jadi lewat media sosial orang jahat akan bisa menampilkan kejahatannya. Ya, kita harus jaga diri, jangan ikut terbawa oleh arus. Saya lanjutkan ya. Dan seperti pepatah mengatakan semakin tinggi pohon makin kencanglah tiupan angin. Maka dengan bertujuan menghakimi orang-orang yang sinis terhadap Pak Eras,
memandang Bapak sebagai kompetitor yang membahayakan dan meredupkan popularitas mereka. Semoga Pak Eras terus sehat dan saya berharap Pak Eras tetap segar karena khotbah-khotbah Bapak lah saya memperoleh kebenaran tentang kekristenan. Saya merasa berhutang kebaikan pada Pak Eras yang dengan bahasa dan gestur Bapak yang nguwongke atau menganggap orang lain manusia dan persuasif serta tidak menghakimi dalam menjawab dan menyikapi pertanyaan melalui abam. Membangkitkan optimisme saya untuk bisa masuk langit baru, bumi baru. Khotbah Bapak seakan menghipnotis saya menjadi pribadi yang berubah, terutama dalam menerapkan resep diam, dan diam. Terus semangat ya Pak Eras, gelorakan kebenaran, akan lebih banyak orang yang diselamatkan karena Pak Eras lah membawa misi, visi Bapak Yahweh yang sejati. Amin. Terima kasih kepada Ibu dari Jawa Timur dengan usia 65 tahun dan Ibu pasti orang berpendidikan. Dari isi tulisan Ibu seorang yang bisa menata redaksional kalimat yang bagus dan pemilihan diksi kata yang tepat. Tuhan memberkati Bu, terima kasih untuk dukungannya. Dari wanita usia 39 tahun, pertanyaan, bagaimana tanggapan Pak Eras mengenai bullying? Jelas bullying itu tindakan yang salah. Itu bisa termasuk membunuh. Karena merusak nama baik orang lain, merusak semangat orang lain. Ya. Tidak memberikan dukungan untuk membangun tetapi mematikan. Jelas dosa. Menurut Bapak bagaimana apabila di suatu grup ada orang yang arogan dan suka membuli orang lain dengan kata-kata. Oh ya, saya tambahkan, membuli sama dengan mencemooh. Dan pencemooh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ada grup yang arogan membuli orang lain. Leader grupnya tidak bertindak karena yang membuli dan arogan adalah orang kaya yang sering dan rutin menyumbang dana. Dan yang dibuli orang biasa, Pak. Apakah itu termasuk seperti orang yang sudah memberi perpuluhan lalu bebas berbuat apa saja karena sudah banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, jadi bebas bertindak dan tidak terima teguran, selalu merasa benar. Oke, mungkin pimpinan Anda ya belum menegur. Anda jangan pikir dia tidak menegur. Mungkin dia perlu waktu yang tepat ketika melihat orang kaya itu membuli orang lain. Tapi kalau Anda lihat dia tidak bereaksi, bikin pendekatan kepada pimpinan itu, ketua grupmu. Pak, ini mesti diklarifikasi, dijernihkan ya. Begitu. Oke, saya kira itu saja yang kamu lakukan. Dan kepada yang dibully kamu bisa datang memberi penguatan supaya dia tidak down ya. Supaya dia mendapat pendampingan dari kamu. Top. Yang ketiga, saya berharap Pak Eras dapat menjadi mentor bagi banyak orang. Saya berdoa supaya GSKI bersama Pak Eras menjadi contoh kebaikan-kebaikan Tuhan. Yaitu nyata. Makasih Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati untuk dukungannya. Oke. Dari pria usia 61 tahun di Timika, Papua. Pastor Erastus, saya kurang lebih 3 tahun ikut pengajaran Pak Eras. Dan hasilnya saya mengalami perubahan dalam kerohanian dan seperti sekolah teologi bersama Pak Eras sebagai guru ya. Saya juga membagikan pengajaran Pak Eras di komunitas kami. Oleh karena saya belajar lebih dengan Bapak, kalau berkenan saya ingin meminta buku-buku Bapak tentang langit baru, bumi baru, Tritunggal, lahir baru dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Demikian Bapak rohaniku yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga. Apakah Tuhan berkenan dengan isi hati saya? Apa yang harus saya lakukan? Oke. Teruskan perjuangan Bapak mencari kebenaran dan Truth ID akan membantu Bapak. Nah, untuk ini nanti kami akan kami kirimkan buku-buku. Ya, oke. Untuk Bapak kami kirimkan. Ini Bapak-bapak ya, Nak. Oke.
Dari wanita usia 56 tahun menikah di Merauke. Pak Eras, bapak rohaniku, dari tahun 2017 saya ikut bapak. Dalam keluarga sudah tidak harmonis dari tahun 2018. Suami sudah tidak peduli lagi sejak kenal dengan seorang janda. Ini lagi. Tahun 2021 kami sudah berpisah ranjang. Tentang keuangan tidak pernah jujur. Utangku sudah banyak di bank karena biaya anak kuliah. 2 kedokteran. Waduh. 2 anaknya kedokteran ya. Puji Tuhan 2021 sudah disumpah dokter dan anak kedua sudah kerja di pedalaman. Saya sudah mulai dibantu untuk bayar utang. Suami sekarang hanya main judi, jarang di rumah, datang makan saja lalu pergi lagi. Apa yang harus saya lakukan kepada suami? Pernah mau pukul tapi saya lari. Suami juga sudah bilang mau keluar rumah. Apa yang saya lakukan terhadap suami saya, Pak? Tolong Bapak beri penjelasan. Puji Tuhan lewat Abam saya dengan sukacita di rumah kalau disakiti suami. Lewat Abam saya dengan sukacita di rumah walau disakiti suami. Ibu ya, ibu diam saja. Ibu jangan bereaksi apa-apa. Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan main-main. Tuhan pasti bela ibu ya. Ibu diam saja. Jangan membalas. Suami mau pergi dari rumah, biarin saja. Ya, nggak usah ditahan. Ibu diam. Pokoknya silent is powerful. Diam itu kuat. Ikuti nasihat saya. Ibu tetap ikut Truth ID, berdoa bersama saya. Tuhan pasti bela ibu. Saya teruskan dengan perempuan usia 17 tahun Pontianak. Pak, saya ingin bertanya mengenai mama saya yang sangat kekhawatiran dan suka berpikir negatif. Contohnya papa saya umur 49 tahun bekerja sebagai ojek online. Dan sering pulang sampai tengah malam agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Papa saya selalu antar jemput saya ke sekolah atau kemanapun saya pergi karena mama saya tidak memperbolehkan saya naik ojek online. Karena mama saya berpikir bahwa ojek online tidak aman dan hanya percaya pada papa saja. Sedangkan papa saya sering mengeluh bahwa lelah dan merasa tubuhnya sudah tidak kuat bolak-balik antar jemput saya. Apalagi jika posisi sedang jauh dan harus balik menjemput saya. Kakak saya juga sudah 20-an. Juga tidak diperbolehkan belajar mengendarai kendaraan karena ia khawatir. Apa pendapat Bapak? Apa pendapat Bapak? Ya. Oh ya, mama saya orangnya selalu berdoa dan mengikuti doa pagi. Mendengar berbagai kesaksian dan khotbah GSKI namun selalu berpikiran negatif. Oke, ibumu akan ditelepon oleh konselor saya ya. Tolong nih. Ini si ibu nih banyak khawatir sampai anaknya ndak boleh naik ojek online ya. Ya memang harus berhati-hati, tapi ojek online itu bukan sesuatu yang pasti membahayakan. Anak-anak kami juga naik ojek online, ya. Tolong itu dinasihati nih si ibu, ya. Gimana sih? Kasihan bapak, suami dari jauh demi ke sekolah jemput dia, nggak boleh gitu, ya. Oke, tolong dinasihati. Baik nak, saya mau nasihati ibumu. Pria usia 36 tahun, Pak, beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan oh ini, oke. Ini ada pribadi nak, nomor 3 ini penting banget nih, harus dihubungi. Suruh Pak Monang atau Pak Sutardi ya. Dari wanita usia 27 tahun, Pak Era saya baru menikah 3 minggu yang lalu. Pertanyaan saya apakah ketika nanti sudah di LP3 saya dan suami saya masih berstatus suami istri? Terima kasih. Belum tentu. Tetapi yang pasti kita akan ketemu dan hidup bersama. Di dalam kemuliaan Tuhan jika kita sama-sama bertobat dan hidup kudus. Ya mudah-mudahan kamu dipertemukan Tuhan lagi di kekekalan. Bukan tidak mungkin. Bersama-sama di bumi, bersama-sama di langit baru, bumi baru. Sangat mungkin.
Walaupun saya harus katakan tidak 100%, tapi sangat mungkin. Yang penting kita hidup suci, taati firman Tuhan. Luar biasa, amin. Dari ibu janda, suami meninggal usia 64 tahun, 2 anak. Pak Eras gembala saya sudah sekian tahun mengikuti pengajaran Pak Eras. Tidak ada sedikit pun ajaran yang menyimpang menurut pandangan saya sebagai wanita awam yang sudah berusia 64 tahun ini. Semua pengajaran Pak Eras saya terima dengan tulus dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati saya dan pikiran saya. Sampai Tuhan menjemput saya kelak, kiranya Bapak semakin diberkati. Waduh, keren ini. Ini Bu, ini mau bela saya sebenarnya ya. Makasih Bu, terima kasih Ibu, diberkati Tuhan ya. Ya, kita difitnah macam-macam, kita diam saja. Kan orang lain yang akan bisa orang lain yang bisa membedakan apa kita benar atau tidak ya. Dari ibu rumah tangga usia 36 tahun sudah menikah. Saya pendatang di Bekasi dari Makassar tapi sudah dibaptis di GBDI November yang lalu. Pekerjaan saya di Bekasi. Pak Pendeta Erastus sekaligus Bapak Rohaniku, karena aku diubahkan oleh firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras dan Pak Wignyo. Saya tidak ada niat untuk menjadi pengagum atau memberalakan Pak Eras. Tapi menurut aku apa yang disampaikan Pak Eras dan Pak Wignyo itu murni firman Tuhan yang benar. Makanya aku selalu mengikuti baik di YouTube dan di Facebook. Walaupun sebagian besar orang menganggap Pak Eras itu sesat, karena katanya tidak mengakui Yesus Juru Selamat dan Tritunggal. Demikian juga Pak Wignyo tidak disukai karena katanya terlalu keras ajarannya. Dan orang-orang dan juga Mbak Tuhan mencap Pak Eras sebagai pendeta sesat. Aku juga tersinggung-singgung, aku juga disinggung-singgung supaya jangan ikuti Pak Eras. Sempat kami hampir berdebat karena mereka bilang aku bawa hati-hati. Sempat kami hampir berdebat karena mereka bilang ke aku bahwa hati-hati ke Pak Eras, jangan sampai kamu disesatkan. Tapi sempat membela diri walau dengan hati panas. Walau dengan hati tidak panas, tidak geram, tidak marah, tapi juga menjawab cuma 2 kata saja, yaitu tidak benar. Itu jawabannya. Dan sesinya masih panjang, benar. Dan belum selesai kataku. Karena aku tidak terima tuduhan mereka dalam kurung atasanku dengan bahwa yang orang-orang tuduhkan itu tidak benar. Setelah itu saya masuk di kamarku, ada suara di hatiku berkata bahwa tidak usah membela diri, cukup diam aja dengan wajah senyum. Karena sia-sia kamu menjawabnya karena mereka tidak akan percaya kepadamu. Dan yang aku dengar secara langsung, secara 4 mata mereka itu mendengar hoax dari YouTube yang di atasnya tertulis Pak Eras tidak akui Yesus Juru Selamat. Dan mereka katakan bahwa mereka juga pengagum Pak Eras dulunya, tapi sekarang tidak suka lagi. Oh ya Pak, saya jadi ingat waktu sebagian murid Tuhan Yesus mundur. Karena ajaran Tuhan Yesus itu katanya keras. Dan Tuhan Yesus juga dibenci oleh banyak orang termasuk ahli Taurat dan orang Farisi, hampir sama dengan yang dialami Pak Eras sekarang. Dan dialami para pecinta suara kebenaran juga. Dipengaruhi supaya tidak ikut Pak Eras. Dan juga sudah lama semenjak aku ikut khotbah Pak Eras tahun 2021, saya sering mendapat bisikan secara roh di telingaku. Dan sekarang juga masih suara itu berbisik seakan-akan di hatiku. Tapi hatiku yang paling dalam mengatakan bahwa itu pasti bukan Roh Kudus yang berbicara tapi iblis. Dan juga mata logikaku mengatakan bahwa apanya yang sesat pada Pak Eras. Aku tidak bisa membohongi diriku. Dan aku yakin yang berbisik pada diriku itu dari setan atau kuasa gelap. Kemudian aku menengkingnya supaya roh itu keluar. Karena kenyataannya yang aku rasakan itu Pak Eras tidak salah kok. Dan justru aku susah mendapatkan pada gereja-gereja lain, yaitu kebenaran firman Tuhan yang aku dapat dari Pak Eras. Dan juga telah mengubah karakterku,
walaupun sedang dalam proses karena tidak ada manusia yang berubah langsung instan. Dan pertanyaanku sekarang, apakah boleh Bapak mengkhotbahkan tentang cara membedakan roh yang berbicara pada hati kita? Satu lagi, semangat ya Pak, suarakan kebenaran walaupun dicap oleh orang. Kami pecinta suara kebenaran rindu pulang ke LP3 bersama Pak Eras sekeluarga, bersama Bapak dan Tuhan Yesus di surga. Saya mendoakan Pak Eras dan keluarga dan semua hamba Tuhan di GSKI Rehoboth agar selalu diberkati Tuhan. Tuhan lindungi. Oke, luar biasa. Oke, nanti tolong dicatat bagaimana saya akan mengkhotbahkan cara membedakan roh. Suara roh ya, apa itu? Cara membedakan, coba dengerin. Saya akan khotbahkan cara membedakan roh yang berbicara di hati kita. Oke. Saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Dari pria usia 60 tahun menikah di Bogor. Salam damai sejahtera. Sudah sejak sekitar 10 tahun lalu saya ikuti khotbah Pak Eras dan saya mendapatkan banyak pencerahan terhadap banyak sekali pertanyaan yang tidak dapat saya dapatkan jawaban dari gereja di mana saya beribadah. Dulu saya mendapatkan penjelasan yang sangat meyakinkan mengenai Allah Tritunggal dari Pak Eras sehingga saya merasa lebih yakin bahwa mengimani Allah Tritunggal jauh lebih alkitabiah daripada pengajaran Saksi Yehova yang mengajarkan Yesus lebih rendah dari Bapa. Setelah menyimak paparan khotbah mengenai kenosis seri 1-8 melalui YouTube yang Pak Eras sampaikan, kelihatannya kini pengajaran Allah Tritunggal yang Pak Eras paparkan telah berubah sampai Pak Eras menyebutnya harus membongkar fondasi keimanan dan ini membuat banyak bermunculan video counter attack dari beberapa apologet menyerang Pak Eras. Ya. Memang betul kata Pak Eras, ini akan membongkar fondasi keimanan Kristen dari yang semula mengimani Yesus sebagai salah satu Allah dalam dewan kealahan yang berinkarnasi menjadi manusia, berubah mengimani Yesus anak Allah diutus oleh Allah Bapa menjadi 100% manusia. Dengan begitu kita baru bisa mencontoh agar hidup berkenan kepada Bapa. Ini yang Pak Eras tekankan karena jika Yesus adalah Allah, maka tidak mungkin dapat mencontoh dia. Ada beberapa aspek dari pengajaran Pak Eras sekarang yang mirip dengan pengajaran Saksi Yehova. Antara lain Yesus lebih rendah dari Bapa yang diciptakan oleh Bapa, meskipun Pak Eras menyebutnya dengan istilah dilahirkan. Lalu menurut Pak Eras apakah ada di suatu waktu Yesus tidak ada? Apakah berdosa atau meleset jika kita tetap mengimani Yesus sebagai salah satu Allah dari dewan kealahan? Apa implikasinya kepada perubahan hidup kita? Begitu juga sebaliknya. Apakah Bapa di surga menuntut manusia untuk mengerti dengan akurat hakikat dirinya dengan hakikat Yesus? Mohon koreksi bila saya mengumumkan hal ini. Menurut Pak Eras benar. Mohon koreksi bila saya mengumumkan hal yang menurut Pak Eras tidak benar. Semoga Pak Eras tetap sehat. Terima kasih kepada Bapak yang menuliskan ini umur 61 tahun dan pasti sudah punya pengalaman dan pria ini cerdas. Saya belum menyelesaikan tentang logos. Tetapi kalau saya mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, itu bukan berarti saya sama dengan Saksi Yehova. Ya, saya juga tidak mempelajari detail Saksi Yehova. Jadi mengapa dia lebih rendah dan berbagai pernik-pernik sekitar hal tersebut, pasti saya original dari apa yang saya pahami dalam pergumulan literatur dan doa saya. Ya. Jadi kalau dikatakan lebih rendah, ini dalam konteks apa dan bagaimana? Apa implikasinya? Itu mengenai kaitannya dengan Saksi Yehova. Lalu kalau bicara mengenai apakah salah kalau mengimani Yesus salah satu dari dewan ilahi? Boleh. Saya juga mengatakan kalau Anda mengakui Yesus sebagai Allah,
sendiri, ya silakan. Ini tidak membuat Anda masuk neraka. Saya katakan itu dalam seminar, pasti Anda bisa ikuti. Tetapi yang saya pahami, kalau kita lebih menerima kemanusiaan Yesus, implikasinya jelas. Menghormati Yesus sebagai Allah, itu implikasinya tidak sekuat kalau kita memahami Yesus menjadi manusia. Setelah menjadi manusia 100%, dia menjadi Tuhan. Dan dia nomor 2 setelah Allah semesta alam. Betapa dahsyat. Nah, kalau ditanya apakah dia juga Allah? Tentu dia juga Allah. Nah, harus dijelaskan Allah itu apa sebenarnya. Ikuti terus apa yang saya sampaikan. Karena ini masih baru sampai 10 ketika saya menjawab pertanyaan ini. Berikutnya 11. Masih ada puluhan lagi seri. Baru ada peta besar. Oke? Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukannya. Ya. Jadi kalau Anda meyakini Yesus salah satu angelic being, ya enggak apa-apa. Tapi yang kita butuhkan 100% manusia yang menjadi juru selamat. Soal praeksistensi Yesus kita harus jujur mengakui. Siapa dia? Tidak ada kejelasan kecuali asumsi. Seperti misalnya yang bergelut dengan Yakub di seberang sungai Yabok. Siapa itu? Ternyata di dalam kitab Hosea ditulis malaikat. Nah, tapi dulu pemahaman kita itu Yesus. Ternyata di Hosea disebutkan yang bergumul dengan Yakub itu malaikat. Tentu Yesus bukan malaikat kan? Oke. Sekali lagi, para eksistensi Yesus belum saya jelaskan. Dan nanti akan saya jelaskan lebih lengkap. Terima kasih. Dari pria usia 65 tahun pensiun Jakarta Selatan. Selalu menurut pemahaman Pak Era Sabdono, apakah Yesus itu Tuhan atau Allah Bapa atau manusia biasa? Yesus itu Tuhan, amin, pasti karena dia Tuhan yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah dia Allah Bapa? Tidak, dia Allah, dia anak Allah. Apakah dia manusia biasa? Tidak, dia manusia sempurna. Dia tidak biasa. Maka disebut anak tunggal. Oke, Tuhan memberkati. Oke ya. Dari pria usia 56 tahun menikah di Bintaro. Penanya telah bertanya pertanyaan yang sama namun tidak puas dengan jawaban pertama. Ini respon penanya. Jawaban beliau pada menit ke-8.50, maaf, jawabannya masih seperti ajaran sesat dari mereka. Salah satu dari mereka adalah dia yang mengajarkan hawa baru. Lalu penanya mengulang pertanyaan kembali secara lebih detail menurut versinya. Bapak sudah jawab episode 718. Ini adalah respon dari orang tersebut. Jujur saya respect dengan Pak Eras. Walaupun saya berbeda pendapat dengan teologi beliau yang sekarang ini, beliau tetap mau menjawab pertanyaan. Membosankan saya. Mudah-mudahan kesabaran beliau tetap dipertahankan. Oke, it's okay. Dari pria usia 53 tahun menikah di Bekasi. Salam Pak, salam sejahtera. Saya mau bertanya mengenai baptisan. Banyak baptisan yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia dengan cara berbeda-beda. Ada dengan penumpangan tangan, ada dengan percikan, ada yang diselam. Apakah baptisan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan benar dan yang benar bagaimana? Dan apakah seseorang yang ingin menjadi seorang Kristen harus dibaptis? Saya lihat di sosial media bahkan untuk dibaptis ada yang pergi ke Sungai Yordan Israel. Ya. Dalam kurung termasuk Pak Eras juga melakukan. Apakah itu lebih baik? Oke. Yang pertama, baptisan itu lambang kematian. Itu intinya. Mestinya soal selam atau percik tidak perlu dipersoalkan. Yang penting maknanya. Kesediaan meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Itu mestinya yang penting. Baptisan mau di Sungai Yordan, mau di Sungai Ciliwung, mau di
kolam renang itu tidak ada masalah sama sekali. Ada yang ke Sungai Yordan dibaptis ya karena kebetulan ada wisata ke sana. Beberapa kali saya ke Sungai Yordan, saya sudah menyarankan lebih baik tidak usah baptisan, apalagi kalau musim dingin. Maka pernah juga kita nggak baptisan waktu kita pergi ke Israel. Karena bagi saya sama saja di Sungai Yordan atau Sungai Citarum, ya. Saya kira cukup itu jawaban saya. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.